Halo Sobat Story Epic, kalian pernah kebayang gak sih untuk tinggal di kota-kota dari film fiksi ilmiah seperti Elysium ataupun Mortal Engines? Kota megah dan futuristik bagaikan keluar dari fiksi ilmiah ini sudah mulai dibangun di Arab Saudi loh. Dalam video ini, kami menunjukkan bagaimana Arab Saudi membangun kota megah dan futuristik ini, serta fitur luar biasa apa yang ditawarkannya. Tidak hanya itu, kami juga mengulas kota-kota megah lainnya dan konsep hidup yang benar-benar bisa menjadi kenyataan di masa depan. Sobat Story Epic mungkin pernah mendengar The Line, yaitu sebuah konsep kota futuristik yang sedang dibangun di Arab Saudi. Selama ini, para ahli dari seluruh dunia menganggap kota itu hanya sebagai visi yang tidak bisa diimplementasikan. Namun, Arab Saudi kini membuktikan sebaliknya. Terbukti dari para pekerja konstruksi yang mulai terlihat membangun kota tersebut. Proyek konstruksi tersebut dijadwalkan akan selesai pada tahun 2030 dan digambarkan sebagai revolusi peradaban oleh para perencananya. Sobat Story Epic tentunya akan setuju setelah melihat The Line lebih dekat. The Line merupakan suatu dinding cermin panjang di tengah gurun di mana di dalamnya akan dibangun sebuah kota futuristik. Mempunyai panjang 170 km dan lebar 200 meter, total sekitar 9 juta orang akan dapat hidup mandiri di dalamnya. Sebagai perbandingan, begitu banyak orang saat ini tinggal di London. The Line bagaimanapun juga hanya menempati 2% dari luas ibu kota Inggris. Warga di sana pun tidak boleh meninggalkan The Line. Tidak hanya sebagai tempat tinggal dan bekerja, bangunan vertikal setinggi 500 meter itu juga mampu menghasilkan makanan dan energi yang cukup untuk seluruh penghuninya. Iklim yang netral dan lingkungan berkelanjutan pun terdapat dalam The Line. The Line bahkan seharusnya menjadi biosfer tertutup dan dengan demikian bertindak sebagai oasis bagi kerajaan hewani dan hayati di tengah gurun yang panas. Terutama di saat perubahan iklim yang semakin maju, Arab Saudi menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melestarikan dan menciptakan habitat hewan dan tumbuhan. The Line juga merupakan alat pertunjukan bagi negara-negara lain di mana iklim gurun yang tidak bersahabat semakin meluas. Mengingat cadangan minyak Arab Saudi untuk membangun seluruh kekayaannya semakin menipis, The Line tentu saja merupakan tonggak sejarah bagi negara tersebut. Hal tersebut karena megacity ini tidak hanya menciptakan ruang hidup di iklim padang pasir yang tidak bersahabat, tapi juga membawa banyak penduduk dan perusahaan baru. Maka dengan demikian, pundi-pundi uang akan masuk ke negara Arab Saudi. Agar menarik banyak wisatawan dan orang asing, undang-undang yang sangat ketat di Arab Saudi seperti larangan mengenai alkohol ataupun ketatnya persyaratan pernikahan akan dicabut di The Line. Namun seperti apa sebenarnya di dalam The Line? Dan apa yang ada di antara tembok raksasa itu? Ternyata ratusan ribu apartemen, toko, kantor, dan segala sesuatu yang kita ketahui ada di dalam kota-kota besar pada umumnya akan berderet di sepanjang kota itu seperti untayan mutiara. Tentu saja akan ada banyak tingkat yang dibangun vertikal dari dasar hingga mencapai ketinggian 500 meter. Tetapi jika gambaran di kepala kalian The Line merupakan blok flat yang besar dan sunyi, wah salah besar tuh guys. Di dalam kota tersebut akan terdapat pepohonan, tumbuhan, dan ruang hijau di mana-mana. Alhasil, penghuninya akan selalu dikelilingi oleh alam hanya dalam beberapa langkah saja. Danau dan taman buatan akan membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita sedang berada di tengah-tengah gurun pasir di Arab Saudi. Sayangnya tidak akan ada lalu lintas mobil di kota termegah tersebut. Hal ini berkat banyaknya jalan setapak yang terintegrasi serta kereta bawah tanah berkecepatan tinggi. Setiap penghuni kota ini akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan sangat mungkin untuk melakukan perjalanan dari ujung kota ke ujung lainnya sepanjang 170 km hanya dalam waktu 20 menit saja. Wow, epic banget kan guys? Kira-kira kalian bisa bayangin gak tinggal di kota megah ini di mana semua serba mudah dan instan? Atau malah kalian akan jadi sangat bosan? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah, berbanding lurus dengan fasilitas yang disediakan di The Line, biaya konstruksi kota futuristik ini diperkirakan setidaknya mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat atau 5 kali lebih tinggi. Seluruh mega proyek akan dibiayai oleh keluarga kerajaan Arab Saudi dan investor asing. Tetapi jika kalian sekarang menganggap The Line hanyalah ide gila tentang masa depan, maka kalian akan terkejut bahwa kota tersebut sudah mulai menggali pondasi dari garis besarnya. Beberapa ribu pekerja saat ini pun telah berada di tengah gurun untuk membangun kota yang mungkin paling megah dan gila di dunia.
Meski di Arab Saudi dan banyak orang di seluruh dunia sangat antusias dengan The Line, terdapat juga suara-suara kritis. Walaupun konstruksi sudah dimulai, beberapa arsitek ternama meragukan visi ambisius tersebut dapat benar-benar dilaksanakan sesuai rencana. Bukannya tidak mungkin konstruksi tersebut akan tetap gagal. Pasalnya, proyek-proyek megalomania serupa di negara-negara Teluk sering gagal karena perencanaan awal yang buruk selama fase konstruksi. Banyak juga yang takut akan pelanggaran hak asasi manusia selama konstruksi, seperti saat Piala Dunia di Qatar. Karena Gurun Arab sebenarnya adalah tempat yang tidak bersahabat dan para pekerja konstruksi sendiri sulit menanggung kondisi ekstrim tersebut. Selain itu, suku asli Waitat yang tinggal di padang pasir di area pembangunan The Line akan direlokasi atau dipindahkan secara paksa. Tentu saja pertanyaan mendasar yang harus ditanyakan tentang semua ini adalah apakah orang ingin hidup di tembok besar di tengah gurun di mana mereka hanya bisa melihat dunia nyata di balik bangunan kaca? Kebetulan Megacity The Line bukanlah satu-satunya konsep hidup futuristik yang sedang dikerjakan di Arab Saudi. Proyek Panggeos hampir sama mengesankannya dengan The Line. Melalui proyek Panggeos ini, sebuah kapal pesiar sedang dibangun secara berbeda melampaui semua yang ada sebelumnya dan menawarkan ruang untuk seluruh kota. Studio desain Lazzarini mempresentasikan desain tahun ini yang telah dikerjakan selama 13 tahun. Panggeos adalah kapal pesiar besar yang berbentuk seperti penyu raksasa. Saking besarnya, kapal itu dikatakan memiliki panjang 550 meter dan lebar 610 meter yang luar biasa. Sebagai perbandingan, kapal pesiar terkenal Aida hanya memiliki panjang 210 meter dan lebar 30 meter. Sebanyak 60.000 orang, yaitu seluruh kota, akan ditampung di sini. Selain ukuran kapal yang besar dan bentuk penyu yang mempesona, penumpang juga akan disuguhi kemewahan tanpa akhir. Konon terdapat berbagai kolam renang, klub pantai, dan pusat perbelanjaan di area pusat Panggeos. Sementara di sirip penyunya akan dibangun 19 villa mewah dan 69 apartemen. Penduduk Panggeos tidak hanya bisa berkeliling dengan berjalan kaki, tapi juga dapat menggunakan kano atau perahu sendiri untuk mengarungi saluran air di dalam penyu raksasa tersebut. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang dimensi Panggeos. Area interior melingkar yang kalian lihat saat ini memiliki diameter hampir 200 meter, dan dengan demikian, ia sama besarnya dengan Kolosium yang terkenal di dunia di Roma. Dikarenakan kapal penyu itu berukuran raksasa, kendaraan seharusnya digunakan di kota terapung tersebut untuk membawa penduduk dari titik A ke titik B. Jika ingin menumpang Panggeos, kita bisa tiba dengan nyaman menggunakan pesawat atau helikopter, karena tentunya Panggeos juga memiliki landasan pacu yang sesuai. Kebutuhan energi yang sangat besar untuk kota terapung yang bergerak dengan kecepatan 9 km per jam sepelan penyu di laut itu harus dipenuhi oleh tenaga surya. Tenaga surya inilah yang akan menggerakkan beberapa motor listrik. Dengan demikian, Panggeos tidak hanya menarik untuk dilihat, tapi juga bebas emisi. Hingga saat ini, belum diketahui kapan akhirnya kapal penyu raksasa itu dapat menembus lautan. Diperlukan waktu sekitar 8 tahun sejak awal konstruksi hingga Panggeos siap digunakan. Biaya konstruksinya diperkirakan mencapai 5 hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat atau triliunan jika dirupiahkan. Akhirnya, setelah kota terapung yang mengesankan dan juga sangat ramah lingkungan, kami ingin memperkenalkan sebuah hotel raksasa yang benar-benar mempesona, meskipun tidak mengandalkan energi terbarukan. Sky Cruise bukanlah hotel konvensional yang hanya berdiri saja, melainkan sebuah pesawat raksasa yang seharusnya menawarkan ruang hingga 5.000 penumpang. Sebagai perbandingan, Airbus A380 saat ini merupakan pesawat penumpang terbesar di dunia yang menampung 853 penumpang. Meskipun A380 cukup besar, tetapi selama penerbangan, penumpang harus duduk di deretan kursi yang sempit. Di Sky Cruise justru sebaliknya, tidak ada yang harus duduk di kursi mereka selama berjam-jam. Karena penyatuan konsep pesawat sekaligus kapal pesiar ini sebenarnya menawarkan semua fasilitas yang terdapat di hotel biasa. Di dalam konsep perencanaannya akan tersedia beberapa kolam renang, di mana para tamu dapat bermain air sambil terbang menembus awan, pusat kebugaran untuk mengencangkan tubuh, atau restoran dan bioskop. Yang lebih menakjubkannya lagi nih guys, terdapat tempat di mana para penumpang bisa menghabiskan waktu saat bepergian ribuan mil. Salah satunya yaitu pusat perbelanjaan terpisah yang direncanakan dibangun di Sky Cruise.
Sorotan yang paling mencuri perhatian dari hotel terbang ini adalah kubah kaca yang besar. Dari sini, penumpang dapat melihat langit dan bumi di bawahnya melalui dek observasi. Sky Cruise tidak dioperasikan oleh pilot, melainkan menggunakan propulsi nuklir dan kecerdasan buatan di atas kapal untuk memastikan penerbangan yang mulus. Yang lebih gila lagi guys, karena menggunakan propulsi nuklir, hotel terbang ini seharusnya bisa bertahan di udara selama beberapa tahun tanpa harus mendarat. Artinya, para penumpang yang kaya raya bisa hidup di atas awan dalam artian sebenarnya. Namun, masih belum bisa dipastikan kapan Sky Cruise akan lepas landas untuk pertama kalinya. Para perencana saat ini masih mencari investor untuk mengimplementasikan hotel terbang raksasa mereka. Well guys, jika kalian menyukai video tentang konsep kehidupan futuristik yang mungkin ada di masa depan ini, terus ikuti kami ya, hanya di Story Epic. Ciao!